Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara dengan fasilitator Bapak Firman Edi dan pengajar praktik Ibu Jaitun. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Estuni Tias SPDSD. Beliau ini mengampu kelas 5 di SD Negeri 3 Bondo. Dan sebelum kita mengadakan supervisi akademik, Bu Tias, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Namun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengembangkan diri saya sendiri, juga untuk mengembangkan kompetensinya dari Bu Tias, dan tentunya untuk memenuhi tugas guru penggerak Bu Tias. Jadi hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam program guru penggerak Ibu Tias, bahwa kita tidak hanya bergerak kemudian kita bergerak sendiri, akan tetapi menggerakkan, yaitu menggerakkan rekan sejawat agar bersama-sama maju untuk kebaikan bersama ke depannya. Oke, baik Bu Tias, pertama sekali saya ingin tahu bagaimana ini kabarnya Bu Tias? Kabarnya luar biasa. Keren. Oke Bu Tias, sebelum kita mengadakan kegiatan supervisi akademik ini, bagaimana ini perasaan Bu Tias sebelum kita bersama mengadakan supervisi akademik, Bu? Ya, perasaan saya itu sebenarnya apa ya? Sedikit grogi karena baru kali pertama ini disupervisi oleh teman sejawat. Tapi ya di sisi lain ada nilai plusnya untuk saya sendiri agar lebih tahu bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Tias ya untuk untuk dukungannya. Nah, jadi kelas yang akan kita supervisi nanti adalah kelas 5 ya Bu Tias? Iya, kelas 5. Dengan mata pelajaran apa ini Bu? Jenengan yang akan dilakukan pembelajaran di kelas? Iya, untuk mapelnya itu saya ambil IPA, dan materi yang saya ambil nanti itu adalah zat tunggal dan campuran. Oke, zat tunggal dan campuran ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tias capai kali ini apa Bu? Ya, oke. Untuk tujuan pembelajaran di materi ini, saya itu pengen ya siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat campuran dan penyusunannya. Oh ya. Kemudian area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Tias? Nah, di sini untuk area pengembangannya, di mana pengembangan kemampuan intelektual dengan cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan mengembangkan kemampuan sosial emosional dengan memadukan dua hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan kompetensi siswa secara maksimal. Ya, Seperti itu. Jadi perpaduan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan intelektual, dengan ini kompetensi sosial emosional. Sosial emosional penting sekali Bu. Kemudian Bu Tias, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Ya, untuk metode ini saya ambil itu scientific learning, di mana dalam scientific learning ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu anak akan mengamati, yang kedua menanya, 3 mengumpulkan data, 4 mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Nah, ini sepertinya lengkap sekali. Iya, lengkap. Lengkap, dan sepertinya anak-anak ini akan tertarik ini. Iya, akan lebih asik, lebih hidup lagi nanti pembelajarannya. Oke. Kemudian strategi yang sudah Bu Tias persiapkan ini, strateginya apa ini nanti dalam pembelajaran di kelas? Iya, saya ambil strategi inquiry. Mengapa? Nah, karena di dalam strategi itu di dalamnya anak-anak itu akan aktif, kreatif, dan akan lebih asik di dalam pembelajaran, karena di situ
anak akan muncul rasa keingintahuannya tentang materi yang akan kita pelajari. Oh iya, betul sekali Bu. Kemudian apa saja sih yang sudah Bu Tia siapkan dalam pembelajaran yang akan disupervisi nanti Bu? Ya, ada beberapa persiapan yang sudah saya siapkan, diantaranya itu ada RPP, media, dan juga LKPD. Oh iya, RPP, media, LKPD. Iya. Kemudian Bu Tia, tahapan pembelajaran yang akan disajikan nanti dalam pembelajaran di kelas, tahapannya apa Bu nanti akan dikerjakan? Ya, untuk tahapannya ini saya ambil pokok-pokoknya saja gitu. Okay. Ya, yang pertama itu pendahuluan, di mana nanti pendahuluan ya doa, absen, ya. Kemudian yang intinya nanti anak-anak akan dikelompokkan berdasarkan profil belajar, yaitu kinestetik, visual, auditori. Nah, setelah pengelompokan tersebut, langkah yang selanjutnya yaitu nanti anak akan melihat tayangan video, ada yang memperhatikan gambar, kemudian ada yang membaca teks bacaan tentang materi. Nah, setelah itu masuk ke dalam proses di mana nanti anak-anak akan melakukan praktikum. Ada yang menggambar dan ada yang membuat rangkuman materi. Nah, setelah melakukan proses tersebut, anak akan mempresentasikan dari tiap-tiap kelompok. Setelah presentasi, nanti akan ada evaluasi, dan setelah evaluasi ada tindak lanjut, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, seperti itu. Ini apa yang tahapan-tahapan yang sudah Bu Tias persiapkan ini, rupanya ini Bu, itu sesuai dengan metode yang Bu Tias terapkan nantinya. Iya. Jadi langkah-langkahnya, tahap-tahapannya itu sesuai dengan metode yang sudah Bu Tias sampaikan di awal tadi. Nah, ini sepertinya nanti akan sangat menarik Bu Tias. Iya, dan nanti anak-anak juga akan lebih senang, proses pembelajarannya lebih hidup lagi sesuai dengan indikator ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan lupa memang anak harus bahagia juga itu. Iya, bahagia itu perlu. Baik Bu Tias, saya jadi penasaran dan sangat tertarik dan tidak sabar untuk melihat proses pembelajaran yang akan Bu Tias kerjakan nanti di kelas. Oke, selanjutnya terima kasih Bu Tias untuk kesempatan ini, untuk waktunya, untuk kesediaan Bu Tias. Kita belajar bersama, kita mau maju bersama. Nah, jadi mari kita langsung ke pembelajaran di kelas. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai pelajaran, silakan yang memimpin doa.
adalah Silon pemberani, Anissa penyendiri, Hasan suka tidur. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ciri khas kalian masing-masing ya, memiliki ciri sendiri-sendiri ya. Baik itu ada yang suka makan, ada yang suka marah, ada yang pendiam, galau. Sekarang pagi ini kita akan sama-sama membuat kesepakatan kelas ya. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ya, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ini akan dihias bagi. Silakan nanti ditulis. Nanti maju membacakannya. Sudah semua? Ya, silakan maju ke depan dan membacakan. Setelah dibaca ditempel ya. Ya, mungkin kelompok sini dulu. Tidak boleh berbicara kotor. Oke, lanjut ya. Dibaca yang keras. Tidak boleh bertengkar saat pelajaran. Tidak boleh mencontek saat pelajaran. Ayo lanjut. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Menggunakan jurusan pendidikan. Kelas ini adalah sebagai kesepakatan kita saat mengikuti pelajaran ini sampai selesai ya. Tadi ada yang tidak boleh makan, tidak boleh ngomong sendiri, harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh bu guru ya. Jika itu kita langgar akan mendapat sanksi. Jadi siapa yang pengen mendapat sanksi? Ada atur ya. Oke. Kita akan bersama-sama masuk dalam materi pelajaran. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Tentang apa Mbak Tia? Iya, oke, betul ya. Zat tunggal dan campuran. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Siapa yang bisa tunjuk jari? Oke, Mbak Berlian. Apa itu zat tunggal, Mbak Berlian? Tunggal adalah yang terdiri atas materi sejenis. Iya, zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri satu jenis materi. Nah, yang kedua, zat campuran. Siapa yang masih ingat apa itu zat campuran, Mbak Ti? Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa zat tunggal. Oke, bagus. Ya, berarti kalian semua masih ingat ya. Yang lain masih ingat? Masih ya, Bu. Setelah kita mengingat kembali
mengidentifikasi satunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Selain itu juga, siswa diharapkan dapat melakukan praktek tentang sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya. Siswa juga mampu mengumpulkan data serta berani untuk mempresentasikan hasilnya. Sebelum kita masuk pada tugas kita yang utama, yaitu Budias akan memberi nama-nama kelompok ya. Ini kan sudah duduk di kelompok tapi belum diberi nama. Kita akan membuat nama kelompok ini dari nama buah. Kelompok nanas. Oke, ini kelompok nanas. Kelompok jeruk. Kelompok alpukat. Kelompok anggur semangka. Nah, sudah dibentuk 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita, yaitu tentang satunggal dan campuran. Dalam kehidupan kita, di sekitar kita terdapat beberapa wujud benda. Wujud benda itu terdiri dari ya Mbak Tessa, ada berapa? Ada 3. Pada, cair, dan gas. Ketiga wujud benda tersebut memiliki ciri, yaitu dapat menempati ruang dan memiliki massa. Nah, ciri tersebut merupakan pengertian dari apa Mbak Flo? Iya, dari materi. Materi itu sendiri dibagi menjadi dua. Oke, apa Mbak Seri? Ayo, materi dibedakan menjadi siapa yang bisa? Satunggal dan campuran. Satunggal dan campuran. Nah, satunggal dan campuran. Apa yang tadi kalian sebutkan satunggal dan campuran? Satunggal itu tadi apa? Siapa yang masih ingat? Satunggal. Siapa? Ayo apa? Masih ingat tadi? Materi sejenis. Kemudian secampuran. Kita ulang lagi. Ayo selain Mbak Tia, Mbak Kirti, apa itu secampuran? Campuran adalah Ayo. Apa? Yang terdiri secampuran adalah terdiri dari beberapa satunggal. Dari secampuran itu sendiri dibedakan lagi menjadi 2, yaitu heterogen dan homogen. Heterogen itu yang bagaimana? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Tiara, heterogen? yang Tidak bercampur sempurna. Homogen? Apa Mbak Silon? Iya, yang tercampur sempurna. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama melihat tayangan video. Adapun pembahasan materi dalam video kali
Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang materi pemisahan campuran. Nah, materi yang terdapat di alam semesta ini sangat banyak jenisnya, anak-anak. Nah, setiap materi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakannya dari materi lainnya. Meskipun demikian, antara berbagai macam materi terdapat juga berbagai persamaan sehingga kita dapat membuat pengelompokan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengelompokan materi berdasarkan wujudnya dan juga berdasarkan zat penyusunnya. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang selanjutnya untuk yang visual. Visual itu tadi kelompoknya Bastian ya. Ini nanti, ini tadi sudah kemudian. Nah, ini nanti kamu mengambil ya. Kemudian untuk kelompok ini nanti kamu membuat satu-satu ya. Iya, ini kan sudah kamu baca. Setelah itu kamu sampai dari sana di satu enam satu. Ambil nah, untuk tiga kelompok ini silakan menggunakan bahan yang sudah kalian bawa tadi. Untuk ketiga kelompok ini kalian akan mempraktekkan antara zat campuran ya, mengetahui sifat-sifat atau mengidentifikasi sifat dari campuran. Nanti ditulis. Enggak apa-apa. Silakan. Buku ini.
saja. Pembagian materi dibagi dengan bukan. Materi merupakan setiap objek atau segala yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya kayu, besi, emas, plastik, perak, dan oksigen. Materi banyak jenisnya dikelompokkan menjadi benda padat. Hari ini kalian sudah melakukan praktek ya tentang apa tadi? Zat apa? Zat tunggal dan campuran. Dari praktek ini apa yang kalian dapatkan? Ya Pak. Ya Pak, apa yang kalian dapatkan dari praktek yang sudah kalian lakukan di sini? Mengetahui apa Mbak Berlian? Ya, mengetahui sifat-sifat dari zat campuran ya. Campuran itu tadi ada yang apa? Tercampur semua, ada yang tidak. Soal evaluasi ya. Ini nanti di ya. Jawabannya di sini ya. Jawabannya di sini ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Dari hasil evaluasi hari ini, ya sudah mendapatkan nilai ya, mendapatkan nilai dari hasil pengerjaan kalian. Di sini ada beberapa anak yang termasuk kriteria nilai tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di sini sebagai tindak lanjut, maka kalian akan mengerjakan kembali untuk tindak lanjutnya. Untuk tindak lanjut yang pertama, silakan dikerjakan Abed, Rafael, Hana, dan Claudia. Untuk tindak lanjut 2, Hasan, Dharma, Angel, Jeremy, dan Melika. Untuk yang tidak dia sebutkan, silakan mengerjakan tindak lanjut 3. Sudah semuanya? Sudah selesai, disiapkan, disiapkan ambil. Dari awal sampai akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang membuat kalian tertarik, apa yang membuat kalian itu menarik pelajaran ini, yang menarik buat kalian itu yang bagian apa? Ya.
dia melakukan eksperimen ya, melakukan percobaan. Nah, kalau yang membuat kalian itu paling penting untuk kehidupan kalian sehari-hari dalam pembelajaran ini, yang paling penting itu apa? Apa ya? Iya Pak. Yang paling penting apa? Mengetahui tentang apa tadi? Sifat-sifat dari campuran. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Ya, ucapkan selamat pagi. Salam bahagia, saya Iswanti, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Firman Edi dan pengajar praktik Ibu Jaiton. Pada kesempatan kali ini adalah rangkaian yang ketiga percakapan pasca observasi. Dari sebelumnya sudah pra-observasi, kemudian praktik pembelajaran di kelas, dan yang ketiga yaitu pasca observasi dengan rekan saya yang kemarin, rekan saya yang hebat, dengan Ibu Estuning Tias, guru kelas 5 yang tetap mau terus belajar untuk bergerak dan berkembang bersama. Apa kabar Bu Tias? Baik, luar biasa, bahagia sekali hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bu Tias untuk rangkaian kegiatan kita beberapa hari yang lalu, bahkan dari minggu kemarin kita mulai diskusi-diskusi kecil sampai akhirnya bisa mengadakan supervisi akademik. Bagaimana ini perasaan Bu Tias? Masih apa ya? Masih ada rasa sedikit grogi. Waduh, seperti itu kan? Iya, meskipun kemarin sudah disupervisi, tapi hari ini masih apa ya? Rasanya masih deg-deg pure gitu. Kenapa itu betina? Apakah karena kita mengadakan percakapan yang kita rekam? Iya. Baik, kita masuk ke poin kita ya, Bu Tias ya. Bagaimana ini kesan atau perasaan Bu Tias setelah menyajikan pembelajaran yang sudah kita supervisi kemarin, Bu Tias? Bagaimana ini perasaan penjenengan? Yang pertama itu perasaan saya senang lah. Senang. Ya, senang. Karena dimana dalam pembelajaran kemarin saya itu dapat pengalaman baru ya. Pengalaman baru dimana dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu ada yang diferensiasi, diferensiasi proses, konten dan produk. Nah, selain itu juga di situ ada penerapan budaya positif di kelas. Nah, selain itu saya juga merasa tepat waktu lah dalam penyampaian materi yang sesuai dengan FPP. Oke. Dari yang sudah Ibu Tias kerjakan, ini sepertinya pengalaman baru ya, Bu Tias ya. Pengalaman pertama. Dalam hal apa ini Bu Tias? Pengalaman pertamanya? Pengalaman pertamanya, yang pertama itu supervisi. Ya. Yang kedua itu yang tadi pengalaman dalam pembelajarannya itu loh, ada diferensiasi itu. Diferensiasi. Oh, sepertinya kemarin ada yang ini ya Bu, sosial emosional juga. Iya ada itu. Jadi dari adanya pembelajaran itu saya tahu berarti ini nanti akan membuat anak dalam proses kegiatan belajar itu pasti akan lebih semangat, lebih hidup lagi. Iya, pembelajarannya tadi ya. Nah, apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu Tias
lakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, sudah sesuai. Tetapi ya itu tadi belum begitu sempurna bagaimana cara penyampaian materi yang sudah saya tuangkan di dalam RPP. Jadi itu ya yang Iya. Budias rasakan Iya, ya. sudah tapi masih belum sempurna. Ya, masih belum sempurna. Nah, ini Bu, coba Budias ceritakan hal-hal yang sudah dikerjakan kemarin itu mana yang telah membuat Budias itu merasa puas, yang sudah memuaskan, dan hal-hal yang belum dalam pembelajaran ini. Ya. Nah, untuk yang memuaskan, yang membuat saya itu senang, itu anak-anak. Ya, anak-anak ini aktif sekali waktu mengikuti kegiatan belajar itu tadi. Karena dalam kegiatan belajar kemarin itu anak-anak tadi kan ada diferensiasi itu tadi, Ibu. Betul. Ada pengelompokan, anak itu sangat aktif mengikuti. Nah, jadi nanti kedepannya atau hasilnya itu nanti pun akan berbeda dengan sebelum ada diferensiasi itu tadi. Kemudian yang belum memuaskan itu kemarin penggunaan LCD, penggunaan LCD-nya. Ada kendala ya, Bu? Iya, ada kendala, gambar kecil. Ya, dan juga ternyata volumenya belum dihidupkan. Nah, kemudian juga ada satu kelompok yang hanya saya kasih satu media gitu. Jadi agak Bu ini kok ya gitu. Nah, disitulah yang memuaskan dan tidak memuaskan untuk saya. Jadi ada beberapa hal yang dirasa Budias ini masih kurang. Iya, masih kurang. Mungkin nanti untuk berikutnya Ya. akan diusahakan. Oke. Nah, bagaimana perkiraan Budias? Budias kan sudah bisa memperkirakan ya, Iya. mengenai ketercapaian kompetensi siswa. Ini bagaimana, Bu? Dari kegiatan kemarin untuk hasil anak-anak itu hampir semua anak itu bisa mencapai kompetensinya. Bisa mencapai kompetensi yang Budias Iya, harapkan gitu ya. yang saya harapkan gitu. Karena memang itu tadi keaktifan anak itu yang membuat hasil belajar bisa lebih baik. Jadi dari keaktifan anak tadi Iya, terlihat gitu iya. ya. Kemudian dari hasil penilaian. Iya, dari hasil penilaian. Karena dalam kegiatan belajar kemarin itu kan ada prakteknya. Nah, di praktek itulah yang membuat anak itu awalnya belum tahu, dengan dipraktekkan anak semakin tahu. Luar biasa gitu. Apa sih yang menjadi kesulitan siswa, Bu? Nah, ini untuk kesulitan siswa itu kemarin ada beberapa anak yang saya tanya, mereka belum begitu memahami penjelasan dari guru. Meskipun saya sudah menjelaskan, tetapi mungkin anak itu kurang konsentrasi atau bagaimana. Jadi setiap saya bertanya itu kadang tidak sesuai lah. Mungkin jawaban Iya, anak ini mungkin jawabannya, ya. Karena dia belum begitu memahami. Belum begitu memahami penjelasan guru. Nah, lalu yang dirasakan Budias sendiri, kesulitan apa yang Budias rasakan, alami lah? Ya, yang saya alami itu tadi ya, ada beberapa anak yang menjawab pertanyaan dari yang saya berikan itu kurang pas. Iya, tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi Budias merasa kesulitan di situ karena apa yang Budias gali dari anak itu ternyata belum keluar sepenuhnya. Belum keluar, gitu, iya. Budias, Jadi ya. mungkin yaitu tadi konsentrasi anak kurang. Iya, konsentrasi anak kurang. Lalu caranya untuk mengatasinya bagaimana, Bu? Dengan
punya alternatif atau bagaimana caranya ya, yaitu dengan cara mengarahkan anak untuk menjawab dengan benar ya pasti ya. Iya. Kalau ada pertanyaan ini jawabannya harus seperti ini itu. Selain itu juga kita harus juga membantu anak untuk bagaimana cara memahami dan merinci tugas tersebut agar anak itu nanti mungkin lebih mudah, lebih gampang dalam menjawab pertanyaan. Jadi perlu diarahkan, Iya. perlu dijelaskan, Dijelaskan lagi, membantu untuk memahami. Ya, karena memahami soal itu kan perlu. Kadang kan ada pertanyaan harusnya jawabnya A, ternyata jawabannya mereka ke B gitu. anak-anak ya Bu, Iya. seperti itu. Oke Bu Tias, ini perlu ketelatenan ya Bu. Iya, perlu ketelatenan dan kesabaran. Nah, bersama-sama Bu Tias kita identifikasi ya, Iya. hal-hal yang sudah mantap, hal-hal yang dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang Bu Tias lakukan dan juga berdasarkan pengamatan saya kemarin Ibu. Jadi kita identifikasi Bu, hal-hal apa sih yang sudah mantap dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ini ya, yang perlu kita tingkatkan itu dimana RPP dan media pembelajaran sih sudah sesuai yang sudah sesuai, tapi ada yang perlu kita tingkatkan yaitu tentang tugas ya. Tugas perlu diperinci lagi itu tadi, karena ada anak yang belum begitu paham dalam menjawab pertanyaan, jadi kita itu harus lebih memperinci lagi agar anak ini mudah di dalam menjawab soal. Karena sepertinya Pak literasinya kurang mungkin. Iya. Literasi dalam membaca yang tadi, membaca pemahaman itu yang memang kurang. Ini mungkin PR ya Bu. Iya, PR untuk guru, semua guru kelas lah. Semua guru kelas. Oke. Ini Bu Tias, apa yang jenengan sarankan ya untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya Bu? Ya, untuk pertemuan berikutnya ya saya selalu memberikan tugas, ya bukan tugas tapi selalu mengingatkan pada anak-anak untuk pertemuan berikutnya itu membaca ya, membaca materi berikutnya gitu ya, membaca kemudian mempelajari dan juga memahami agar nanti kalau sampai di sekolahan bisa lebih cepat nangkep, oh ternyata semalam seperti ini pelajarannya gitu, lebih matang dalam mengikuti kegiatan belajar itu tadi. Selain itu juga ada penerapan pembelajaran diferensiasi konten. Oh, diferensiasi konten Iya. biasanya. Iya. Kemudian ada kesan umum Bu Tias. Iya. Kesannya ini ya. Ya, Kesannya dulu ini. kesan tentang kemarin Iya, ya. tentang kemarin ya. Tentang kegiatan kemarin kita. ya, kegiatan kita yang kemarin itu. Terima kasih itu yang pertama ya. Terima kasih kepada supervisor yang telah membimbing ya. Saya itu senang sekali dapat disupervisi dan saya juga dibantu bagaimana cara membuat RPP, cara mengajar dengan baik itu alurnya seperti apa. Nah, kalau kita mengajarkan ya hanya kadang sekedar melihat buku ya, paling ya menjelaskan materi, nanti langsung mengerjakan soal-soal. Kadang kan hanya itu saja. Iya, metode zaman dulu lah. Iya, metode zaman dulu. Dan anak itu kadang kan bosen. Kalau seperti kemarin ada itu tadi ya, bermacam model gitu kan, jadi anak-anak terlihat senang gitu ya. Itu kesan umum dari saya. Dan sarannya ya semoga nanti ada supervisi lagi. Oh, ada supervisi ya. lagi. Ada bimbing lagi Bu. Iya, boleh enggak apa-apa.
biar tidak deg-degan di supervisi, biar terbiasa gitu ya. Supervisi itu semoga nanti saran saya itu tadi ya, sering-sering lah untuk mensupervisi. Ya, mensupervisi ya mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya, di sini agar kita lebih bisa berkembang dalam membimbing mengajar anak. Iya, dalam pembelajaran. Iya. Iya. Baiklah Bu Tias, terakhir sekali Bu Tias. Iya. Tindak lanjut dari kesimpulan tadi yang sudah Bu Tias sampaikan, dari semua refleksi pengalaman Bu Tias tadi kan sudah Bu Tias sampaikan nih. Nah, tindak lanjut ke depan nih Bu, terakhir Bu Tias ya. Tindak lanjut ke depan yang akan Bu Tias kerjakan. Ya, tindak lanjut saya dalam mengajar. Ya, pasti akan saya di sini akan lebih lagi meningkatkan cara pembelajaran. Ya, pembelajaran dengan baik sesuai dengan RPP. Itu. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi anak agar anak itu dalam kepribadiannya, emosinya itu bisa lebih baik. Iya. Konsentrasinya. Juga ya, iya. Terutama apa tadi Bu, literasi juga. Iya, literasinya itu harus digali lagi, ditingkatkan kembali. Itu ya yang akan Bu Tias kerjakan ke depannya. Semoga rencana baik yang akan Bu Tias kerjakan nanti semuanya dapat berjalan dengan baik. Tentunya semua itu berpihak kepada murid ya, sehingga kita Bu Tias, saya dan rekan-rekan yang lain berhasil menciptakan profil pelajar Pancasila itu Bu ya. Jadi terima kasih sekali untuk kesediaan Bu Tias yang mau terbuka untuk belajar